Apa sih itu tersedak? Tersedak adalah gangguan pada saluran pernafasan yang dapat mengakibatkan kematian secara langsung. Hal tersebut dapat terjadi apabila tubuh kekurangan oksigen, khususnya pada jaringan otak. Penyebab tersedak pada anak-anak terjadi karena makanan dan bukan makanan. Penyebab tersedak yang bukan makanan pada anak-anak yaitu mainan atau benda padat seperti bola bekel, kelereng, atau mainan yang berdiameter kecil. Hal tersebut karena anak-anak lebih menyukai mainan yang mudah digenggam dan berbentuk kecil. Tanda dan gejala tersedak. Tanda dan gejala yang muncul apabila anak tersedak, yaitu anak tidak mampu untuk batuk, sesak nafas, dan sianosis. Pada orang dewasa, tanda dan gejala tersedak yang umum yaitu memegang leher dan memegang perut. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tersedak antara lain potong makanan menjadi potongan kecil-kecil, kunyah dengan sempurna dan tidak terburu-buru sebelum menelan makanan. Jangan berbicara atau tertawa ketika makanan berada di dalam mulut. Jangan bermain atau berlari ketika sedang makan. Awasi anak ketika makan. Jangan memberikan permen karet kepada anak. Jangan memberikan anak makanan keras seperti biji-bijian dan kacang-kacangan. Sebaiknya makanan tersebut diberikan setelah anak usia 7 tahun. Jangan memberikan makanan dalam bentuk bulat atau lembaran panjang pada anak. Jauhkan mainan yang mudah pecah dan benda kecil yang mudah ditelan oleh anak-anak atau awasi anak ketika bermain. Posisikan kepala anak lebih tinggi dari badannya saat memberikan ASI. Penanganan tersedak. Pada saat menemukan korban dengan kondisi tersedak, maka tindakan untuk mengatasi masalah ini harus segera dilakukan. Semakin cepat dalam memberikan pertolongan, maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya kecacatan ataupun kematian pada korban. Kasus tersedak pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Adapun video penata laksanaan tersedak adalah sebagai berikut. Pertolongan tersedak untuk anak lebih dari 1 tahun. Ya wongke aku tambah ning alon-alon menyang Agung karo kanca-kancaku. Mbak, itu lho, Mbak. Kayak menara aku lho, Mbak. Ya. Untuk penanganan tersedak pada anak lebih dari 1 tahun, tidak perlu melakukan pertolongan pertama apabila anak bisa bernapas, bisa berbicara, bisa batuk, karena batuk merupakan respon untuk mengeluarkan benda asing di dalam tubuh ketika anak tersedak. Video selanjutnya yaitu Segera lakukan pertolongan pertama apabila anak tidak dapat bernapas, terlihat kebiruan atau tidak dapat batuk. Minta tolong orang lain untuk menelpon ambulan. Bu, minta tolong telepon ambulan ya. Ya. Terus penolong berdiri di belakang korban, letakkan salah satu tangan di atas pusar di bawah tulang dada, letakkan ibu jari mengarah ke perut, kemudian tangan yang satunya menggenggam, mengepal tangan yang sudah mengepal tadi. Lakukan pertolongan tersedak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai anak tersebut batuk. Lakukan pertolongan pertama tersebut sampai anak batuk atau tenaga medis datang. Apabila anak tidak sadarkan diri, maka bisa lakukan RCP atau resusitasi jantung paru. video selanjutnya yaitu pertolongan tersedak pada bayi kurang dari 1 tahun. Apabila anak tersebut dapat batuk, bernapas, ataupun berbicara, maka kita tidak perlu melakukan pertolongan pertama dan hanya mengawasi anak tersebut sampai benda asing bisa keluar atau dapat bernapas lagi. Video selanjutnya yaitu Segera lakukan pertolongan pertama apabila anak tidak dapat bernapas, tidak dapat berbicara, tidak dapat respon batuk, maka segera minta tolong orang lain untuk menelpon ambulan. Bu,
bisa tolong teleponkan ambulan. Ya. Kemudian posisikan kepala bayi menghadap ke bawah dengan keempat jari dan jempol menopang kepala dan leher bayi dan juga menopang rahang bayi. Kemudian badan bayi ditopang oleh lengan kita. Posisikan kepala lebih rendah daripada posisi tubuh bayi. Kemudian lengan diletakkan di atas paha untuk menahan. Lakukan teknik back blow atau hentakan punggung sebanyak 5 kali dengan menggunakan pangkal tangan kita di antara tulang belikat bayi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian balik posisi bayi dengan wajah menghadap ke atas. Topang dengan menggunakan lengan kita dan posisi kepala lebih rendah daripada posisi tubuh bayi. Kemudian lakukan penekanan pada dada di antara dua puting dengan menggunakan 2 atau 3 jari dengan kedalaman 1,5 sampai 3 cm sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu cek dengan menggunakan jari kelingking apakah sudah ada benda asing yang keluar atau belum. Apabila sudah ada benda asing yang keluar, maka kita ambil dengan menggunakan jari kelingking. Apabila belum ada, maka bisa dengan mengulangi teknik tadi, yaitu dengan hentakan punggung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga penekanan pada dada sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cek lagi apakah ada benda asing yang keluar atau belum. Apabila sudah ada, maka diambil. Lakukan teknik tersebut hingga tenaga medis datang atau benda asing dapat keluar. Apabila anak tidak sadarkan diri, maka bisa dengan melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.